Jadi saya berharap dari sharing ini kita bisa mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kejadian tentang forklift, ya, forklift accident. Ya, nanti kita akan coba lihat jenis-jenis forklift accident yang terjadi, ya, yang kebetulan ditangkap oleh CCTV, ya. Jadi kita bisa belajar dari kejadian itu apa yang kita bisa improve dari kecelakaan kaitannya dengan forklift. Kemudian kita akan sedikit memahami tentang forklift itu sendiri, ya, apa peralatan dan sebagainya, safety feature-nya apa, dan bagaimana menggunakan forklift yang sebenarnya. Nah, kemudian kita akan coba sharing juga tentang bagaimana memitigasi kecelakaan forklift tadi, ya, sehingga kita bisa tahu atau bisa memanage dalam suatu prosedur, jadi suatu sistem, dalam suatu instruksi kerja. Mungkin teman-teman terserah Anda bagaimana tanggung jawab, ya, dan juga role siapa yang bertanggung jawab, bagaimana forklift itu bisa di-manage dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian person in charge yang telah ditunjuk itu harus memulai untuk membangun suatu program bagaimana memanajemen risiko terhadap penggunaan forklift di tempat kerja. Kemudian kita akan belajar tentang, ya, ini tools hanya sebagai supporting dokumentasi yang Anda bisa pakai nanti. Di akhir sesi kita bisa lakukan diskusi bagaimana next step Anda apabila Anda ingin melakukan improvement di tempat kerja Anda terkait dengan operational forklift. Jadi overall itu adalah objektif dari webinar kali ini, dan saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi dan ilmu, ya, sehingga bisa diaplikasikan di dalam kegiatan atau operasional bisnis Anda. Baik, kita masuk ke pertama tentang forklift related accident, ya. Ya, ini yang pertama kali kecelakaan, ya. Kita bisa lihat di sini. Iya. Mungkin bisa dilihat bagaimana kejadian ini menimpa pada pengendara motor, ya. Kita bisa lihat bahwa unloading proses dilakukan di jalan umum, ya. Ya, sehingga memakan bahu jalan atau jalan sendiri. Nah, ini saya nggak tahu kejadiannya, mungkin terjadi di India atau di mana, ya. Tapi jenis dari kecelakaannya adalah struck ataupun ketabrak forklift ataupun kecelakaan dikarenakan operasional forklift. Ini sebagai ilustrasi accident yang bisa terjadi di tempat kerja Anda juga. Nah, yang kedua, nah, ya, Anda bisa lihat, untung dia bisa bangun, ya. Ya. Jadi struck by forklift atau ketabrak forklift ini jelas sekali. Salah siapa? Apakah salah pedestriannya atau salah forklift drivernya? Ya, kalau dilihat dari kejadiannya, forklift driver tidak akan bisa melihat, ya, karena besarnya atau vision dia terhalang. Nah, kemudian pedestrian ataupun pejalan kaki ataupun pekerja ini berbaur, ya, atau berada di dalam area kerja. Nah, ini juga sangat common accident atau accident yang umum bisa terjadi di tempat Anda, di mana forklift itu sudah menjadi hal yang bukan bahaya lagi, ya, di tempat kerja. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang deket-deketan dengan forklift, atau kadang juga, ya, bonceng forklift, ya. Ini yang kita lihat, ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini kasusnya sama juga, masih struck by forklift. Nah, kita lihat sama-sama, ya.
Nah, untung saja ya, dia tidak kejepit di antara forklift dan barang yang mau dimuat dalam suatu conveyor. Ini jelas tidak kelihatan oleh forklift drivernya ya. Kemudian kembali pekerja berada di area movement dari forklift. Ya. Ya. Saya lagi ada. Ya, forklift bergerak, tidak kelihatan, ya. Kemudian mungkin dia teriak-teriak, ya, sehingga terdengar forkliftnya. Nah, lanjut kita, nah ini, fatigue atau kelelahan. Ya, Anda bisa lihat. Ya, untung dia bisa selamat, bisa menyelamatkan diri dari kejatuhan barang-barang dari rak. Dilihat dari sini forkliftnya ngantuk dan dia menabrak rak, ya, yang berisi tumpukan-tumpukan barang sehingga barang-barangnya ataupun finish good-nya jatuh mengenai forkliftnya. Ini juga sama kasusnya. Ya. Ya. Ini mungkin hanya sebagian dari kecelakaan yang ketangkap melalui CCTV ya. Tapi secara kita lihat sama-sama betapa hancurnya karena hanya ulah forklift ya mengakibatkan kerusakan yang sangat fantastik dan juga memberikan kerugian yang sangat tinggi ya. Jadi ini perlu dipahami teman-teman bahaya akan penggunaan forklift ya. Dan ketika forklift driver sudah merasa menjadi rutin job, mereka tidak melihat lagi bahaya ya. Ini menjadi psikologi seseorang ketika akan melakukan pekerjaan yang sudah menjadi rutin job. Ya. Nah, dari beberapa kasus eksiden tadi, saya coba cari di literasi Indonesia statistik forklift berapa itu mungkin recordingnya kurang bagus ya. Tapi saya coba cari di luar negeri ya. Di NIOSH mengatakan bahwa ada tiga common types, yaitu kecelakaan yang sering terjadi dari forklift ya. Kita bisa lihat ya, three most common type ya, forklift overturn, ya, kemudian worker outstruck atau pekerja ketabrak, crash ya, atau pain ya by forklift atau kejepit ya, atau workers fall from dari forklift ya. Jadi ini mereka menganalisa dari beberapa kasus kecelakaan. Tapi dari Big Range, provider forklift juga memberikan data bahwa tipe-tipe forklift accident ya, Anda bisa lihat di sini. Nomor pertama adalah hitting a person ya, menabrak ya. Yang tadi kita lihat kasusnya nyata ada ketangkap oleh CCTV juga ya. Kemudian forklift rollover, jadi forkliftnya jatuh ya, ataupun terguling ya karena tidak mengikuti keseimbangan segitiga keseimbangan ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian jatuh personal fall ya. Nah, ini di Indonesia ini forklift dipakai sebagai alat bantu untuk bekerja di tempat ketinggian ya, sering nanti kita lihat foto-fotonya ya. Kemudian falling load ya, jadi bebannya jatuh. Ya, ketika mengangkat dia tidak memperhitungkan antara momen beban dan momen forkliftnya sendiri, sehingga terjadi insiden atau injury, barangnya jatuh. Kemudian nomor 5 adalah lack of training. Ya, jadi kekurangan training forklift driver ya, karena kurang driver training yang memadai sehingga ketika membawa barang ataupun mengendarai terjadi kecelakaan.
Block side ya, ini adalah vision ya, vision yang tertutup. Yang tadi kita lihat beberapa kecelakaan menggambarkan itu terjadi. Ya. Yang terakhir adalah mechanical failure, jadi kerusakan peralatan ataupun mechanical. Ya, jadi bisa dilihat di sini, no matter what the task, there is always a great risk. Jadi selalu ada risiko besar ketika kita mengoperasikan forklift ya, bisa fatality, bisa injury ya. Nah, ini disebabkan mungkin karena operatornya belum ditrain ya, bagaimana mengangkat secara fisikal ya, barang-barang dan sebagainya. Kemudian forklift drivernya tidak familiar dan dengan bagian-bagian forklift, cara mengoperasikannya. Kemudian cara mengoperasikannya adalah sembrono ataupun ugal-ugalan. Ya. Kemudian peralatannya tidak berfungsi baik, ya, seperti horn ataupun forknya ataupun peralatan safety lain yang ada di forklift itu tidak berfungsi, tapi tetap dioperasikan. Nah, ini sebagai fakta bahwa ketika mengoperasikan forklift, banyak sekali kecelakaan yang terjadi dan tipe-tipenya. Nah, tugas kita sebagai praktisi K3, sebagai pelaku QSSE ataupun ISS ataupun K3, untuk memastikan bahwa kita mempunyai sistem, kita mempunyai aturan main, ya, bagaimana mengoperasikan forklift di pabrik kita. Nah, kita akan masuk ke dalam lebih lanjut inti dari operational forklift itu. Ya. Tapi sebelum masuk ke dalam forklift prosedur, kita akan coba sharing tentang forklift itu sendiri. Ada yang tahu nggak forklift itu apa ya? Dari beberapa definisi, coba saya rangkum. Forklift adalah industrial truck ya, yang diberikan power ya, ataupun disuplai dengan electrical motor atau motor elektrik motor, atau menggunakan internal combustion ya, combustion engine seperti pakai diesel atau memakai LPG ya, atau memakai propan dan sebagainya, yang digunakan untuk melakukan kegiatan lifting ya, ataupun transporting ya, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini adalah definisi forklift ya. Saya rasa teman-teman juga paham apa itu forklift. Tetapi kalau kita lihat di tempat kerja kita, banyak sekali jenis forklift. Nah, ini kadang bingung. Apakah ini namanya counterbalance, apa ini forklift ya, atau reach truck ya. Nah, ini bisa kita lihat jenisnya. Kalau forklift truck itu atau singkatannya VLT ya, itu bisa kategori forklift truck, bisa platform lift truck ya, motorized hand truck, motorized pallet jack ya, atau spesialis industrial truck yang lain yang didesain. Tapi dalam definisinya adalah itu tadi ya, yang dipowerkan oleh electrical motor ataupun internal combustion engine, yang tujuannya adalah untuk melakukan pengangkatan, mendorong, memindahkan barang ya dari suatu tempat ke tempat lain. Itu adalah definisi forklift ya. Dan kita tahu di dalam forklift sendiri ada beberapa safety feature ya. Kita lihat di sini, yang pertama mungkin Anda familiar sama sekali, pasti familiar, yaitu backrest extension ya. Di sini kita bisa lihat di sebentar. Nah, di backrest extension ya. Ini kalau forkliftnya ke atas, maka akan melindungi barang-barang yang diangkat ini jatuh ke belakang atau ke depan ya. Reward to operator. Ya. Ini penting sekali ketika Anda mengangkat barang ke atas ya, supaya tidak menjatuhi operatornya. Ya. Ketika ada sudden stop ataupun mengoperasikan di jalur yang tidak rata, ini penting buat menjaga supaya tidak terjadi insiden atau injury. Jadi backrest extension. Yang selanjutnya adalah overhead guard
Ya, ini kita bisa lihat di sisi yang hijau ini, forklift yang hijau ini adalah versi lama. Ya. Kemudian yang versi baru, ya, ini di sampingnya. Kita bisa lihat. Ya. Overhead guard is to prevent an object on the fork or on a high rack from falling into the operator. Ya. Jadi overhead guard, jadi di kepala atas itu ada pencegahannya. Ya. Dulu tidak ada, yang old design mungkin tidak ada. Tapi forklift yang zaman now mungkin sudah mulai memikirkan. Dan kita bisa lihat di masnya ya, kita lihat di masnya. Ya, di mas ya. Mas on a new forklift designed for traveling so that operator have better view. Nah, di dalam mas forklift sendiri, kalau kita lihat di versi yang lama itu forklift driver sangat terhalang sekali. Nah, kalau yang sudah baru ini sudah bisa melihat, ya. Jadi visionnya lebih bagus, ya. The better view to the center in the direction of travel. Ya. Jadi ketika lagi jalan, forklift drivernya bisa melihat secara, karena masnya sudah lebih gede ya. Kalau dulu masih sangat rapat. Ya. Kemudian operator restraint ya. Nah, kalau seat belt yang dalam zaman-zaman dulu belum ada seat beltnya. Nah, sekarang sejak tahun 92 forklift manufacturer itu sudah mensyaratkan untuk memberikan new forklift restraint ya, operator restraint yaitu seat belt. Nah, ini penting sekali seat belt. Ya, kalau kita nanti belajar tentang segitiga triangle safety balancing dari forklift, ketika forklift itu jatuh, apa yang harus dilakukan? Nah, atau terguling ya ke kanan atau ke kiri, ya operator tidak boleh lompat, ya, keluar dari forklift. Dia harus memegang setir dan dia harus memeluk setir sehingga dia jatuh bersama dengan forklift. Kalau dia keluar, pasti terjadi fatality ataupun cedera yang sangat fatal. Ya, ini bisa lihat, failure to wear a seat belt can result the operator being thrown outside, ya, bisa terlempar ya. The protective cage ya, protective cage-nya, kurungan pelindungnya ya. In the event of an overturn, jadi kalau terjadi jatuh terguling ke samping. Ya. So kalau kita sangat dibutuhkan oleh operatornya sendiri karena mungkin tidak paham. Ya. Baik, maaf. Maaf ada gangguan sebentar, Val. Ya, baik Pak, tidak apa. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan. Ya, kita sampai di seat belt ya. Kita lanjut di attachment. Nah, ini kita kadang menggunakan attachment. Ya. Jadi kita lihat di contohnya, saya tidak akan detail untuk membahas, tapi paling tidak teman-teman tahu di dalam forklift itu ada attachment ya yang bisa dipakai atau alat bantu ya. Untuk ini contohnya adalah drum grabber ya, attachmentnya drum grabber ini untuk memindahkan drum ya, misalnya ya. Kemudian personal platform attachment. Nah, ini Anda bisa lihat ketika orang melakukan stock take di rak yang sangat tinggi, Anda bisa naik di sini, kemudian diangkat oleh forklift. Nah, ini contohnya adalah personal platform. Kemudian jeep crane attachment, ya ada juga ya hoist attachment.
Ini contoh-contoh ya. Ini, tapi yang perlu di-highlight dalam penggunaan alat bantu attachment ya adalah bahwa ini tidak harus dipastikan sesuai dengan kapasitas operasional ya. Jadi forklift jangan melebihi kapasitas forklift yang ada ya. Dan juga approved by forklift manufacturing. Nah, kadang attachment-nya ini dibikin sendiri. Nah, ini kadang tidak melewati suatu sertifikasi atau verifikasi bahwa alat ini boleh dipakai dan sebagainya. Nah, ini jadi harus ada approval dari forklift manufacturer. Ya. Oke. Nah, kita masuk di dalam principle of lifting load ya. Teman-teman saya rasa pasti paham bahwa dalam penggunaan forklift ini sebenarnya seperti kita main siksaw ataupun jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit waktu di TK ya. Masih ingat ya Mbak Ismi, pasti ingat ya. Ketika main jungkat-jungkit di TK itu di sini ada load, ada fulcrum dan juga ada counterweight. Maka disebut banyak forklift dikatakan mereka counterweight. Nah, itu sebenarnya atau counterbalance. Ya, sama juga namanya forklift. Nah, intinya beban itu dibalance atau diimbangi dengan counterweight yang ada di belakang forklift, di pantatnya forklift. Ya, jadi ada 4 kalau kita bicara prinsip mengangkat dari forklift, yaitu adalah fulcrum principle. Ini adalah titik tumpu. Ya, jadi titik tumpu forklift itu ada di ban depan. Ya, ini harus diingat sebagai seorang forklift driver ya pasti akan paham ya. Kemudian stability triangle. Nah, kalau kita mungkin pernah ada yang pengalaman naik becak ya, itu ada rodanya 3. Nah, forklift ini juga begitu. Nah, kita bisa lihat di segitiga yang warnanya biru di sini ada titik central of gravity. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan ya. Nah, apabila bebannya terlalu miring atau melewati jalan yang miring, maka central of gravity-nya akan terganggu dan bisa dia mengalami kebalik ataupun jatuh ke samping. Ya. Ini penting untuk memahami stability triangle ya dan juga memahami central of gravity. Nah, yang terakhir adalah momen. Nah, momen kita bisa lihat di sini. Di dalam momen ini adalah perkalian antara load dan juga panjang di sini nih. Dari mulai fulcrum kita ingat titik tumpunya ya. Kemudian forklift moment dan juga load movement. Jadi bisa dihitung ini. Ya. Ini sebagai ilustrasinya, kalau kita mengangkat safe lift, berarti load moment harus kurang lebih dari forklift moment. Nah, jadi kalau teman-teman ngangkat lebih dari kapasitas forkliftnya, ya, atau rate-nya berapa, misalnya 5 ton, Anda mengangkat 7 ton, 8 ton, ya pasti akan terjadi terjungkal ke depan, ya, karena tidak terjadi proses tadi balancing atau keseimbangan antara forklift moment dan juga load moment. Ya. Nah, semakin tinggi barang ini diangkat, nah, ini semakin tinggi load-nya, ini mengakibatkan stabilitasnya terganggu atau stability triangle-nya akan terganggu. Nah, dia bisa jatuh. Jadi beban di sini di bawah sama di atas itu beda walaupun bebannya sama. Misalnya membawa 2 ton barang atau 1 ton barang. Tapi ketika di bawah sama di atas itu beda. Load moment-nya beda. Nah, ini penting buat forklift driver untuk memahami ketika mengangkat ya. Ada beberapa kasus di tempat saya orangnya nggak ngitung forkliftnya berapa, dia main hajar ngangkat, akibatnya terjungkil ke depan ya, terjungkal ke depan forkliftnya. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, juga di dalam forklift pasti ada nameplate ya, nameplate ini harus dibaca dan juga harus dipahami. Cek nameplate ya untuk melihat kapasitas angkatnya berapa. Ya. Ini misalnya 3 ton ya, ini bisa lihat di sini. Nah, tadi dikatakan kalau kita mengubah load centernya ya load momentnya, ya itu akan mengubah load kapasitinya juga. Semakin tinggi dia naikin barangnya itu, semakin berbahaya. Maka ada suatu prinsip ketika
transport atau movement forklift itu barang harus dibawa dalam arti dekat dengan tanah, tidak boleh di atas sambil jalan. Nah ini berbahaya, ya, karena akan terjadi perubahan. Jadi ini ada ilustrasi bagaimana ngitung load yang aman, ya. Ini sebagai ilustrasi aja, tapi secara prinsip itu tadi, ya. Jangan melebihi load capacity-nya, jangan melebihi load center ataupun load moment-nya, ya. Ketinggian mengangkatnya juga harus diperhitungkan. Ya. Jadi ketika nanti membeli forklift, Anda harus melakukan risk assessment. Nanti di belakang saya akan jelaskan berat forklift itu berapa yang harus saya beli, ya. Kaitannya dengan material yang commonly di handling di dalam perusahaan itu. Jadi itu yang perlu kita lihat, kita pahami tentang prinsip-prinsip mengangkat barangnya. Ya, kita akan lanjut dalam prosedur. Nah, ini semakin menarik bagaimana kita memanage forklift. Ya. Nah, sebelum lebih lanjut tentang manajemennya, kita harus tahu siapa yang bertanggung jawab di dalam memastikan tidak terjadi kecelakaan yang tadi, ya, dan juga operasionalnya aman dan juga targetnya tercapai. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda delivery suatu material ataupun proses produksi terganggu karena adanya forklift accident ataupun forklift failure dan sebagainya, berapa kerugian yang harus dihitung, ya, seperti kita lihat tadi di beberapa kecelakaan tadi. Nah, yang pertama yang harus titik beratkan adalah tanggung jawab, rules and responsibility-nya siapa nih? Yang pertama adalah facility manager. Nah, facility manager ini bisa operation manager, bisa plant manager, ya, bisa maintenance manager. Silahkan. Siapa yang ditunjuk sebagai facility manager untuk area tersebut? Nah, ini tanggung jawabnya adalah untuk memastikan, ya, responsible for ensuring implementation and of compliance with this prosedur. Jadi setelah Anda membuat suatu prosedur ataupun work instruction, plant manager, facility manager harus memastikan itu dijalankan, ya, dan dilakukan pemenuhan terhadap prosedur. Kemudian facility manager juga harus menunjuk, ya, assign a competent person to be trained, ya. Jadi harus menunjuk orang yang kompeten untuk melakukan operational forklift dan juga melakukan maintenance forklift. Ya. Kemudian responsible person tadi setelah ditunjuk oleh facility manager, bisa dia sebagai maintenance manager, bisa juga sebagai process manager, ya. Itu harus melakukan pertama kali adalah risk assessment. Ya. Jadi melakukan risk assessment terhadap operational forklift di area kerja Anda, baik di gudang, di produksi, maupun di misalnya eksternal gudang, ya, atau di maintenance sendiri, itu harus dilakukan risk assessment. Kemudian responsible person harus memastikan juga adanya daily inspection, ya, dan juga routine maintenance plans. Ini penting, nanti kita akan lihat perbedaan daily inspection dengan routine maintenance, ya, program apa aja itu. Yang terakhir yang pasti adalah forklift driver. Jadi forklift driver harus melakukan inspeksi, ya, terhadap kelaikan dari forklift itu sendiri sebelum dilakukan operational terhadap forklift itu. Jadi sebelum pagi hari Anda harus memastikan, atau forklift driver harus memastikan cek, ya, apakah forkliftnya siap digunakan atau ada masalah. Ya. Nah, selanjutnya requirement yang harus dilakukan, ya, person in charge tadi adalah membuat suatu prosedur yang jelas atau membuat suatu program, ya, untuk memanage risiko. Nah, setelah risk assessment tadi dilakukan, nah kita lakukan manajemen of risiko terkait dengan operasional atau penggunaan forklift. Ada beberapa program, ini saya berikan minimum aja, mungkin ada lain silahkan nanti bisa didiskusikan. Yang pertama adalah training requirement.
Jadi facility manager ataupun person in charge tadi harus melakukan adanya training, ya. Training, kemudian inspection dan maintenance, program-programnya harus jalan. Kemudian operating requirement, ya. Kemudian bagaimana manajemen tentang fueling atau charging. Kemudian persyaratan loading unloading, ya. Persyaratan loading unloading itu apa aja nanti kita bahas detailnya. Kemudian kaitannya dengan procurement, ya, procurement atau pembelian forklift, ya. Yang terakhir adalah yang jelas pasti untuk memonitoring efektivitas dari program ini. Apakah program untuk memanage risiko terhadap operasional forklift tadi berjalan atau tidak, ya. Banyak sekali kita lakukan inspection, ya, terutama inspection. Ini awal-awalnya jalan, tapi kemudian di tengah jalan operatornya malas ataupun laporannya tidak di follow up oleh maintenance, ya. Tetap aja forkliftnya dipakai walaupun kondisinya tidak layak dan tidak layak. Nah, ini juga harus dilihat melalui audit, melalui inspection oleh safety, apakah efektivitas itu jalan. Ya, kita masuk bagian pertama adalah tentang training, ya. Training, ya. Ya, semua forklift driver harus harus diberikan training, ya. Kemudian diberikan sertifikat, ya. Dan juga dilakukan testing terhadap kompetensinya, kemampuannya. Apakah dia layak untuk diberikan approval, sertifikat untuk melakukan kegiatan lifting ataupun carrying atau transport dengan forklift. Dan ini harus di-approve oleh instruktur. Nah, training ini bisa dilakukan in-house ataupun di luar. Nah, ini contoh sebagai sertifikat. Government sendiri atau pemerintah sendiri mengeluarkan sertifikat SIO, ya, surat izin operasional forklift. Ini bisa dilihat contohnya di bawah ini, ya, sertifikatnya dan juga lisensinya, ya. Nah, ini harus dibawa terus, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, forklift driver ini harus juga melewati medical physical examination. Nah, ini penting apakah dia boleh menggunakan forklift karena mungkin ada faktor kesehatan seperti tekanan darah tinggi ataupun faktor-faktor kesehatan lain yang tidak diperbolehkan secara medikal sebagai seorang driver forklift. Nah, ini perusahaan melalui dokter perusahaan akan melakukan medical physical examination untuk memastikan bahwa dia layak. Walaupun dia lulus di training ataupun sertifikasi dan juga dilakukan approval oleh pemerintah, tetapi ketika medical examination-nya tidak lolos, saya rasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan forklift. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa training harus consist of classroom dan juga ini. Nah, ini kok hilang apa? Enggak ya? Contoh untuk training materinya. Bentar ya, pointernya saya ubah dulu. Nah, ini training topik yang Anda bisa lakukan, baik in-house maupun external provider. Nah, ini classroom trainingnya apa aja, bisa dilihat. Kemudian practical trainingnya apa aja. Practical misalnya demonstration of all function dari fungsi-fungsi forklift, kemudian cara driving, lifting, bagaimana melakukan inspection, ya. Kalau classroom-nya Anda bisa lihat di sini banyak sekali.
Oh, ada. Enggak. Nah, ini tentang training, ya, training requirement yang harus di manage di dalam prosedur itu. Nah, apabila ada kontraktor, ya, yang mengoperasikan forklift di area kerja kita, ya, training requirement ini juga harus berlaku. Ya, jadi apabila kita menggunakan kontraktor luar untuk melakukan operasional kita, maka kita harus memastikan bahwa mereka juga mempunyai training requirement. Jadi kita sebagai ISS harus memeriksanya, ya, sertifikatnya, dan juga training-training apa yang sudah diberikan. Dan juga seperti saya yang bilang tadi bahwa training dari kontraktor yang menggunakan peralatan kita atau peralatan mereka harus juga diverifikasi. Nah, untuk refreshing training ini harus diberikan paling tidak tiga tahun sekali, ya, untuk dilakukan refreshing training, ya. Dan juga apabila diperlukan ada additional training. Additional training ini bila terjadi kecelakaan, ya, in the event of incident. Jadi kalau ada kecelakaan baru yang melibatkan forklift, segera untuk menginvite pada forklift driver lagi, seluruh forklift driver untuk diberikan training tentang kecelakaan yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, ya, dan pencegahan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang sama. Yang keduanya adalah additional training kita harus berikan ketika kita membeli peralatan yang baru, ya, yang biasanya megang forklift sekarang dia berikan free start, ya, itu beda, ya, ataupun mobile palletizer, macam-macam. Jadi harus dipastikan bahwa forklift driver harus mendapatkan training terhadap peralatan baru, ya, ketika terjadi commissioning. Nah, setelah training, kita masuk di dalam inspeksi dan maintenance. Nah, tadi saya katakan tentang daily inspection, apa bedanya dengan daily inspection dan maintenance plan, ya. Daily inspection adalah dilakukan oleh forklift driver tadi sebelum, ya, dioperasionalkan forklift tersebut, ya. Jadi dikatakan pre-use inspection, ya, untuk semua forklift harus dilakukan. Kemudian conducted dan recorded, harus dicatat, ya, sebelum menggunakan forklift itu setiap shift dimulai. Jadi tidak boleh oh itu normal shift aja, yang shift malam tidak boleh. Jadi setiap pergantian shift forklift driver harus melakukan inspection, ya, untuk memastikan forkliftnya aman dan siap untuk digunakan. Ini contoh inspection, ya. Checklistnya Anda bisa lihat di sini. Kita lihat di sini forklift numbernya berapa, shift-nya nomor berapa, tanggalnya, forklift type-nya apa, tanggal berapa, ya. Nah, ini mungkin dalam bahasa Inggris, tapi sebenarnya bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ini mingguannya, ya, Monday, Tuesday, Wednesday, ya, dalam satu minggu. Ya, ini penting dan ditandatangani oleh supervisornya, ya. Ini untuk dipahami bahwa tidak hanya operatornya yang melakukan, tapi juga harus diketahui atau di-acknowledge by supervisor bahwa sudah dilakukan inspection. Nah, itu adalah daily inspection. Yang selanjutnya adalah routine maintenance. Ya, routine maintenance ini adalah inspection secara annual yang dipersyaratkan terhadap forklift dari manufacturing-nya atau pembuatnya, ya. Ya. Ini dilakukan conduct by person knowledgeable. Jadi orang yang paham terhadap operational dari forklift dan maintenance-nya, ya. Misalnya kita bikin kontrak kerja dengan provider supplier forklift-nya, ya, secara reguler, bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, itu datang ke pabrik kita untuk melakukan annual inspection, ya,
dan juga melaporkan kondisi-kondisi spare part dan apapun ya. Karena setelah beberapa tahun pasti terjadi penurunan fungsi dari peralatan, mungkin di rantainya, mungkin di forknya, mungkin di electricalnya ya, dan sebagainya. Nah, ini harus diberikan informasi kaitannya juga spare part ya, spare part management ya. Kalau dari pengalaman saya menggunakan rental forklift daripada kita menggunakan punya forklift sendiri ya. Tapi pasti ada plus minusnya ya. Ini yang terjadi di pabrik saya dulu ketika banyak kita mempunyai forklift kemudian di-maintain oleh orang maintenance sendiri ya. Nah, ketika maintenance sendiri ya pengetahuannya tidak seperti yang teknisi dari manufacturing-nya ya. Sehingga bisa melakukan kanibal, sehingga melakukan penggantian spare part yang tidak layak. Nah, ini mengakibatkan fungsi dari forklift-nya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini juga harus dipahami sebagai praktisi K3 ataupun maintenance manager untuk memastikan rutin maintenance ini terjadi. Kalau sudah ISO 9000 ya pasti ada maintenance programnya ya, maintenance plan-nya. Itu harus dipastikan itu terjadi. Programnya ada tapi tidak dijalankan, sama aja. Itu fungsinya untuk melakukan audit. Nah, kalau site forklift must be ini kalau kaitannya dengan kita mempunyai forklift sendiri ya, site own forklift ya. Ini kalau saya tadi katakan kalau kita mempunyai tim maintenance ya, harus memastikan tim maintenance itu untuk melakukan maintenance sesuai dengan rekomendasi dari manufacturing ya. Ya. Kemudian melalui maintenance program ya tadi. Ya. Kemudian tadi following correct specification ya. Jadi mengganti spare part-nya harus sesuai ya, jangan sampai tidak sesuai mungkin karena masalah kaitan yang lainnya mereka melakukan penggantian yang tidak sesuai. Ya. Nah, komponen must be replaced with part approved by manufacturing ya. By manufacturernya ya, pembuatnya forklift-nya itu. Nah, kalau rental atau hired atau lease truck, forklift truck ya dilakukan oleh pihak luar ya. Jadi mereka harus dalam kontrak itu disebutkan bahwa ini harus dilakukan oleh supplier atau by third party yang di-approve oleh supplier. Jadi jangan sampai nanti dilakukan rekanan lain yang tidak di-approve oleh supplier. Ini penting. Nah, tadi disebutkan forklift inspection. Apa yang dicek tadi dari inspection ya, kemudian dites brake-nya, light-nya, horn, steering wheel, kemudian dicek juga ban-nya, oil level-nya ya. Apakah ada leak atau bocor di radiatornya atau olinya ya. Kemudian memastikan straight atau tidak ada crack dan sebagainya dari fork-nya ya. Ya. If forklift inspection required are not met, jadi tidak sesuai dengan checklist yang ada ya. Light beacon not working, kemudian reverse horn maju mundurnya, buzzernya tidak jalan, seat belt tidak jalan ya, kemudian hidrolik tidak jalan ya, baterai corroded ataupun grindingnya ada break dan sebagainya, harus dilakukan karantina ya. Forklift must be removed from service and do not operate. Jadi tidak boleh digunakan. Nah, ini juga tantangan buat teman-teman kalau forkliftnya juga jumlahnya nggak banyak, backupnya kurang. Ya. Beda dengan kalau rental. Rental bisa dilakukan kalau di dalam clause-nya itu bisa disebutkan 24 jam mereka harus datang untuk memberikan servis atau diganti dengan unit yang lain. Itu contoh bagaimana kita melakukan manajemen sehingga bisnisnya tidak terganggu. Ya, gitu. Baik. Jadi dipastikan kalau ditemukan ketika inspection ini item-item yang tidak bekerja, maka harus dilakukan karantina terhadap forklift tersebut.
Nah, bagaimana kalau kita memodifikasi ya atau baru ya forklift ya. Jadi di dalam ISS ada yang dikenal tentang management of change ya. Jadi dipastikan untuk perubahan baik forklift itu ya, apakah pembelian baru atau modifikasi harus melalui proses prosedur of MOC ya, orang sebutnya MOC ya, management of change ya. Perubahan manajemen perubahan ya. Jadi di pabrik-pabrik ataupun di mining, oil and gas ataupun di manufacturing pasti ada tentang prosedur tentang management of change. Nah, ini harus dilakukan. Nah, ini kalau membeli baru ya. Kalau pembelian forklift baru ya, kita bisa lihat. Nah, ini banyak sekali, nanti bisa dibaca ya. Ini penting buat teman-teman untuk memahami pembelian forklift. Ya, harus diklarifikasi dengan suppliernya, terutama untuk safety feature-nya ini ada nggak ya? Karena mereka kadang pinter ya, safety feature-nya itu adalah additional item, sehingga kita harus membayar lebih dari price list yang sudah diberikan. Nah, contohnya tidak ada horn-nya, tidak ada warning light system-nya, tidak ada seat belt-nya. Ya, oh itu harus nambah lagi Pak gitu ya. Atau machine guarding-nya kurang ini ya. Atau tutup overhead guarding-nya depannya tidak ada ya untuk menghindari ini. Nah ini harus diyakinkan, diklarifikasi dengan pihak supplier ya bahwa price list-nya ini sesuai dengan yang kita minta ya. Jadi pihak purchasing harus diberikan list of item yang harus ada. Following kriteria ini harus diberikan pada purchasing itu sebagai purchase requisition, condition yang harus di-agree dengan supplier. Ini penting ketika kita melakukan pembelian, jangan sampai ketika sudah datang ternyata materialnya atau forkliftnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ada safety feature yang tidak lengkap. Ini penting. Nah, kalau melakukan modifikasi ataupun pembelian baru, ya harus selalu melakukan risk assessment. Ya. Nah, ini contoh sebagai contoh untuk melakukan risk assessment terhadap forklift. Ya. Bisa dilihat di sini forklift nomor berapa, lokasinya, ya, areanya mana aja, pedestrian trafficnya bagaimana. Ya. Nah, ini tim EHS ataupun HSE harus bekerja sama dengan maintenance ya untuk memastikan risk assessment-nya ini jalan. Ya. Ya, tadi terkait dengan modifikasi atau pembelian baru, ya harus melalui MOC, kemudian harus ada guideline ketika melakukan pembelian, ya, dan juga harus dilakukan risk assessment kalau ada pembelian forklift baru atau modifikasi forklift. Ya, modification can only be made under the approval of the manufacturer. Jadi modifikasinya harus dapat dilakukan apabila ada approval dari manufacturing-nya ya, pembuatnya ya. Ini penting. Nah, kita masuk setelah tadi training, kemudian inspection dan maintenance. Yang ketiga adalah operating requirement. Jadi persyaratan pengoperasian. Ya. Mungkin familiar dengan gambar ini ya. Ini kita bisa lihat mungkin, tapi saya rasa di Indonesia ya ini ya. Unless designed to be used for working at height, forklift work platform are banned ya. Forklift work dilarang dipakai untuk bekerja atau kegiatan aktivitas working at height atau bekerja di tempat ketinggian. Ya, jadi ini harus dipastikan ya ketika mengoperasikan forklift tidak boleh forklift dipakai untuk alat bantu working at height. Kemudian responsible manager tadi sudah dijelaskan, person in charge-nya ya harus melakukan conduct and document risk assessment ya, di mana area forklift itu digunakan ya.
Nah, ini bisa dipakai juga untuk alat bantu review ketika melakukan self audit ya atau internal audit ya, apakah reassessment-nya ada ya. Dan juga kita bisa melakukan refer atau review risk assessment apabila terjadi insiden. Apakah risk assessment kita cukup memadai atau ada perubahan dalam proses itu. Ya. Kemudian unauthorized access to end use forklift is to be restricted ya, harus di restricted, dilimitasi ya. Misalnya kunci harus diambil atau memakai mechanical means atau pakai badge atau pin akses untuk masuk atau menggunakan forklift. Ini penting bahwa orang yang tidak authorized itu dilarang menggunakan ya. Pinjam dong forkliftnya. Ini penting untuk di manage supaya tidak terjadi unauthorized access oleh orang yang tidak certified atau approved forklift operator. Ya, selanjutnya tentang operating requirement ya. Di dalam prakteknya harus ada spirit road ya. Jadi harus dipisahkan antara pedestrian dan juga forklift activity. Kemudian design crossing place ya untuk junction ataupun persimpangan di mana ada pergerakan manusia atau karyawan dan juga forklift, ini harus ada pengaturan dan juga ada barrier ya pada spot-spot yang berbahaya. Jadi intinya adalah kita harus memastikan pemisahan antara pejalan kaki dan forklift truck. Dan forklift harus visible ya, highly visible. Kadang-kadang forklift diwarnain orange ya, itu fungsinya itu. Jangan yang gelap gitu ya, sehingga ketika masuk di area kerja nggak kelihatan. Ya, to the extent practical true means such a high visibility paint ya, jadi menggunakan cat yang high visibility atau reflective stripe atau warning light. Nah, ini sebagai contoh teman-teman, kita bisa lihat di sini forklift traffic safety management ya. Kita bisa lihat di sini adanya junction ataupun pertigaan ya. Kalian prosesnya berikasi setelah itu ya. Nah, itu adalah ya. Ketika ada junction di sini ya atau cross over orang yang harus lewat di sini, tadi ada forklift yang lewat di sini ada light merah ya. Ini memastikan bahwa pedestrian harus berhenti bahwa kan ada forklift yang lewat. Ini contoh bagaimana memanage traffic safety di dalam area kerja kita. Nah, ini kaitannya dengan ketika forklift melewati pintu ya, sering terjadi kecelakaan, pintunya dihajar ya, karena tidak bisa mengira ketinggian dari pintu yang warehouse yang ada ya. Kita bisa lihat di sini ada warning signalnya ya. Ya. Ya, ini contoh bagaimana untuk memberikan warning signal pada forklift driver ketika visinya terhalang ya oleh barang yang dibawa ya. Nah, ini contoh lagi ada tanda ya, ada junction, ada pertigaan di sini ya. Nah, ini ada stop ya, kelihatan itu. Ini untuk pedestrian dan forklift yang dari arah kanan atau kiri harus bisa melihat itu bahwa itu stop dan sebagainya.
Yang di tengah ini bisa kita lihat, selain dia ada blue light-nya ya. Ya. Nah, ini warning line ya. Jadi supaya orang itu tidak dekat-dekat dengan forklift ya. Jarak yang aman adalah 3 meter dari forklift. Ini kita bisa lihat yang sisi ini. Nah, ini yang memakai blue line, safety zone-nya. Ya, ketika orang melewati yang biru tadi, blue line-nya, forklift driver-nya akan mendapatkan warning bahwa ada orang yang mendekat ya. Ya, contohnya ya. Nah, ini untuk forklift dengan rak yang sangat tinggi. Forklift driver kadang kesulitan untuk melihat apakah fog-nya ini sudah masuk ke dalam paletnya atau enggak. Nah, ini contohnya ya. Mereka memberikan laser ya, level laser ya. Nah, karena sangat tinggi, bayangin kalau tingginya itu 7 level atau 6 level, forklift nggak akan bisa kelihatan. Ya. Oke. Nah, ini yang menggunakan monitor ya. Kalau ketinggian raknya sangat tinggi, kalau menggunakan restart nggak akan bisa kelihatan. Nah, ini mulai kelihatan lasernya ya. Nah, kemudian fognya akan masuk ke depan. Jadi forklift drivernya tidak perlu melihat mengeluarkan kepalanya untuk melihat sampai ke atas. Cukup dengan monitor. Kepake kan meli kelar mah. Nah, itu adalah beberapa alat bantu ketika mengoperasikan forklift ya. Baik, kita masuk ke poin yang keempat adalah charging atau fueling ya. Bagaimana kondisi yang aman ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua ya, ada internal combustion yang menggunakan LPG atau pakai compressed natural gas atau pakai gasolin atau diesel ya. Ada juga forklift yang menggunakan elektrik. Nah, ke depan ini akan ada another power source yaitu hybrid system ya. Ada kombinasi antara fuel jet dan baterai. Nah, ini belum keluar serinya ini, tapi saya rasa ke depannya akan ada seperti mobil-mobil itu forklift dengan hybrid ya. Ini. Jadi di dalam prosedur, dalam operasional, dalam work instruction Anda harus memastikan ketika fueling ya, forklift harus keadaan mati ya, turn off ya. Forklift shall be ya, bahasanya shall be ya, turn off ya, harus keadaan mati. Ya, kemudian all ignition sources ya, mungkin ada sumber-sumber ignition itu harus dieliminasi ya, ada yang ngelas dan sebagainya, mungkin ada yang merokok dan sebagainya, itu harus dieliminasi atau dijauhkan ya dari keadaan fueling ataupun charging area. Nah, beberapa desain charging area itu berada di dalam warehouse. Nah, ini ada studi tersendiri untuk mendesain bagaimana charging area itu berada warehouse atau di luar warehouse ya, untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di malam hari ya. Biasanya kan chargingnya malam hari itu ditinggal gitu 6 jam. Nah, ini yang menjadi concern juga ya. Kemudian waktu chargingnya harus PPI-nya harus digunakan ya, atau tanda-tandanya juga harus ditaruh sehingga semuanya paham.